future. Yang artinya, ubah dirimu sendiri karena kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka banget kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, "Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results." Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima diri sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencari dan memiliki dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali manfaat teman-teman. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama adalah self-awareness, adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memiliki dia untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat bila seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat ada self-care, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. Nah, salah satu contoh self-love yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain ini ternyata contoh self-love itu banyak loh teman-teman. Misalnya, self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif,
membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaullah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir ke dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikologi klinis, Gisha Aida, yang mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru, true self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan tidak nyaman sama diri sendiri. Bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena dia punya cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati, langkah terima dirimu, dan mulailah berkenan di keadaan meskipun sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi, ayo berusaha self-love. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
tidak sakit. Sakit, agak tidak sakit. Ya, biar tidak sakit. Oke, ini ingat-ingat ya. Gagasan, hadapan, pengetahuan. Jadi kalau di dalam semua pidato dia ada 3. Ada gagasan, ada pendapat, dan pengetahuan yang disampaikan. Oke, next. Dua. Nah, ini lagi. Ini yang pertama apa? Yang tadi meyakinkan kan? Next. Yang kedua? Oke, next. Nah, ini kita fungsinya. Fungsinya ada 4. Informasi, terus nasihat, motivasi, terus peringatan, jadi pengetahuan. Oke, coba kita bahas secara rinci yang tadi. Masih ingat nggak? Informasi video yang kedua. Informasinya kayak apa? Ya, mencintai diri sendiri. Nasihat atau motivasinya apa? Mencintai diri sendiri agar tidak sakit. Mencintai apa? Ya, mencintai diri kita sendiri baru kita mencintai orang lain. Nah, peringatannya ada nggak? Jangan bergaul. Hah? Jangan bergaul bebas. Ya, jangan salah pergaulan. Lagi? Ada lagi nggak? Jangan menyakiti diri sendiri. Lagi? Coba ini dengan merokok. Kan punya. Oh, ya. Pengetahuannya bisa kita bahas. Jadi di dalam sebuah pidato dia berisi 3 tadi, tapi dia memiliki 4 fungsi. Jadi kalau misalkan kamu pidato tapi nggak ada informasinya apa yang disampaikan, kan nggak bisa, nggak lengkap. Oke, next. Nah hari ini kita mau membentuk kelompok. Kelompoknya membahas hal-hal tadi. Coba kalau yang tadi yang 3 poin tadi yang pertama apa? Gagasan, terus terus pengetahuan. Oke, yang selanjutnya yang fungsi tadi ada apa? Nah, karena pengetahuannya sama berarti dia poinnya ada 6. Dan sampai di sini nanti coba kita baca instruksinya. Masing-masing menggunakan kertas atau lembar. Ya. Masing-masing anggota kelompok mengerjakan satu bagian. Kalau dalam kelompok kamu ada 6 orang, berarti bukan 6-6-nya mengerjakan semua tadi, tapi 1 orang mengerjakan satu topik. Contohnya, Rika, kamu bagian gagasan. Jadi kamu tulis gagasan mengenai pidato di awal. Nanti contohnya lagi Ihsan bagian informasi. Apa informasi dari pidato tersebut? Nanti jadi apa instruksinya? 1 orang 1 bagian. Oke? Yang ngerti? Oke. Video hanya diputar 2 kali, jadi dengarkan dengan jelas. Ibu udah bagi kelompoknya. Jadi kelompok 2. Nanti diputar lagi. Oke. Jadi kamu terlihat. Oke. Di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7. Karena dia memang berlebih, jadi gimana nih? 5. Ya, karena tadi yang 7 bagian. Jadi siapa yang menentukan di sini? Enggak. Kami dapat 5 jawab. Kalau lebih nggak kurang. Bahas. Ya, oke deh. Karena ini kelompoknya ada 7 orang, jadi boleh sama 7 orang. Oke. Kan tadi poinnya ada 6. Ya kan? Boleh sama diambil
Lebih gratis soalnya. Nak muat ruangan ni kan. Ngori nak sabar ni kan. Kau ngapa? Kau ngapa? Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima diri sendiri. Bahkan menurutnya, manusia lebih sering mencari dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut self-love itu jauh lebih bermanfaat pada teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali manfaat bagi teman-teman. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama adalah self-awareness, adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga self-esteem, berbeda dengan self-worth. Self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh dirinya. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan
self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaul dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah berlaku di dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikolog klinis Misha Aida yang mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita, tidak kita bahkan yang tidak nyaman sama diri sendiri. Bagaimana? Sudah berkali-kali mencintai diri sendiri? Yang sudah bercerita adalah kita mengenal hati, bahwa seringkali dirinya dan mulai bagaimana dengan keadaan meskipun sulit pasti. Sebelum kita mengalami, cintailah diri sendiri agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi, ada jasa apa? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kata saya jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang disukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima diri sendiri. Dalam hidupnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih baik atau teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu gak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali manfaat ya teman-teman. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama adalah self-awareness, adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat adalah self-care, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang disukai. Nah, salah satu contoh self-love yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall,
pergi ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain desain, ternyata contoh kelompok itu banyak loh teman-teman. Misalnya, Rockefeller selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat rencana diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kelima, yang keenam, kenali orang-orang dan bergaul dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga setelah terlatih di dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikolog klinis Busha Aida yang mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita, tidak kita bahkan tidak nyaman sama diri sendiri. Bagaimana? Sudah berkali-kali mencintai diri sendiri? Karena tidak bisa bahwa kita menerima sensasi, tanpa terima dirimu, dan mulai bagaimana dengan keadaan meskipun sulit pasti. Sebelum dilawannya, kembalilah ke diri sendiri agar nantinya tak harus mengerti. Jadi, ada biasa self-love? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Banyak